semua dan selamat siang bagi kita semua. Bapak dan Ibu, bagaimana cara kita mengupdate data mandiri di SIM ASN Badan Pangan Nasional? Yang pertama, kita masuk ke sso.badanpangan.go.id. Setelah ada tampilan seperti ini, setelah ada tampilan SSO, kita masuk menggunakan email yang telah diberikan sebelumnya pada kita, dan tentunya kita sudah punya akun masing-masing. Kemudian kita masuk ke dalam akun tersebut, kemudian kita login. Nah, setelah kita login di dalam intra, setelah login ini kita masuk ke dalam intra.badanpangan.id /home. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita cek dulu profil. Bagi di profil yang belum ada fotonya, sebaiknya ditambahkan foto profil, yaitu dengan cara klik profil, kemudian pilih pengaturan, kemudian pilih ganti foto. Kemudian kita bisa mengambil foto dari file yang telah kita persiapkan sebelumnya. Kita cari foto. Nah, kita ini sudah ada beberapa file, ini tinggal kita open, kemudian kita simpan. Ini langkah pertama untuk mengganti foto profil. Kita kembali lagi ke dalam SIM ASN untuk mengupdate data secara mandiri. Di sini ada pilihan, ada beberapa pilihan. Kita pilih saja SIM ASN. Nah, ini saya menggunakan akun sebagai admin SIM ASN. Coba saya akan langsung exercise dengan menggunakan data saya sendiri. Setelah ada tampilan seperti ini, profil, di sini ada data personal, data keluarga, data pendidikan, dan penilaian, data riwayat, arsip, dan karir. Kita mulai dari data riwayat. Ini tampilan ini adalah riwayat kepangkatan, di mana riwayat kepangkatan ini bagi yang masih kosong itu bisa langsung mensinkronkan mengambil data dari Badan Kepegawaian Negara. Sebaiknya untuk mengambil data kepangkatan ini kita jangan melalui menu tambah, cukup dengan sinkronkan data seperti ini, kemudian kita klik ya. Karena ini data sudah lengkap, maka ini saya batalkan. Kemudian untuk selanjutnya setelah data kepangkatan tentunya yaitu data jabatan. Nah, data jabatan bagi yang masih kurang atau masih kosong juga sebaiknya kita langsung sinkronkan saja mengambil data dari Badan Kepegawaian Negara, yaitu dengan cara sinkronkan. Karena ini data saya sudah lengkap, ini maka saya batalkan. Sebaiknya untuk data kepangkatan, riwayat kepangkatan dan jabatan itu tidak menggunakan menu tambah. Kemudian untuk unit kerja, nah ini unit kerja, saya berada di Biro Organisasi Sumber Daya Manusia dan Hukum Sekretariat Utama melalui SK ini. Nah, ini kita juga bisa mengedit atau merubah secara mandiri sesuai dengan SK penempatan di unit eselon 2 masing-masing. Ini instansi, kemudian ini unit eselon satuan kerja baru, ini sama. Unit organisasi baru ini juga sama, satuan kerja ini sama. Kemudian kita nomor SK ini wajib diisi, TMT-SK juga wajib diisi, tanggal SK juga wajib diisi. Kemudian kita simpan data kalau sudah sesuai. Nah, setelah ini kita coba cek masuk ke dalam data pendidikan, karena data pendidikan ini sangat penting Bapak Ibu. Jika sewaktu-waktu pimpinan kita menanyakan atau kita memerlukan data Bapak Ibu, maka admin akan mengambil data Bapak Ibu. Nah, untuk data ini kita langsung kita bisa mensinkronkan. Kalau untuk data pendidikan kita bisa mensinkronkan melalui BKN dan juga bisa menambahkan secara pribadi. Tentunya untuk riwayat pendidikan kita menggunakan pendidikan
yang sudah diakui oleh Badan Kepegawaian Negara. Untuk menambahkan riwayat pendidikan, ini kita cek ubah data. Nah, ini ada jenjang pendidikannya, kita bisa milih sesuai dengan riwayat pendidikan kita, S1, ada S2, doktor, diploma 4, dan SMA. Kita pilih sesuai jenjang jabatan kita yang telah diakui oleh Badan Kepegawaian Negara. Setelah data ini terisi semuanya, Bapak Ibu, ini jangan lupa di checklist. Ini kalau tidak di checklist, nanti data yang telah kita isi ini tidak akan tampil. Kemudian kita simpan data. Nah, untuk melihat apakah data-data tadi yang kita input sudah sesuai atau belum, kita bisa ngecek di download lengkap. Kemudian kita cek download lengkap. Nah, ini tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Ini sudah lengkap. Ini lewat pendidikan sudah ada. Jenis diklat memang ini jenis diklat ini ya, ini masih kosong, memang belum pernah diklat fungsional. Ini kemudian diklat penelitian kursus ada. Kemudian kepangkatan juga ada. Ini sudah lengkap. Ini udah lengkap. Riwayat penilaian SKP juga ada. Kemudian kita kembali lagi ke dalam data kita di dalam menu utama. Kemudian kita cek pelatihan lainnya. Ini kita bisa menambahkan secara mandiri. Ini kita klik tambah. Ini karena sudah lengkap. Coba langsung kita buka. Nah, ini ada beberapa kotak, ini mohon diisi sesuai dengan diklat yang kita miliki, tanggal mulai, kemudian tanggal selesai, lama, jam ini juga wajib diisi, kemudian nomor sertifikat ini juga wajib. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan berkas, yaitu melalui bro, yaitu berkasnya berupa sertifikat. Kemudian simpan data. Nah, ini kalau sudah ada sertifikatnya, dia ada gambar seperti mata. Kemudian untuk selanjutnya kita cek di riwayat penilaian. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang masih kosong di penilaian SKP-nya, ini kita bisa cek di sini riwayat kinerja. Kemudian kita sinkronkan mengambil data yang ada dari Badan Kepegawaian Negara. Karena ini sudah lengkap, kita batalkan. Atau bisa juga menambahkan secara pribadi. Kemudian kinerja, karena di tahun 2023 kita sudah menggunakan riwayat kinerja, maka kita cukup langsung sinkronkan saja. Ini mengambil data dari BKN. Karena ini sudah ada, maka kita batalkan. Kemudian kita cek di riwayat penghargaan. Riwayat penghargaan ini bisa kita tambahkan secara manual, Bapak dan Ibu. Kemudian kita cek KGB kita. Ini yang perlu kita perhatikan juga. Kita bisa menambahkan KGB kita itu di sini secara mandiri, berarti kita bisa klik tambah seperti ini. Nah, ini sesuai dengan SK KGB kita yang kita terima. Sesuai ini ada pilihannya. Setelah selesai kita isi semuanya, kita simpan data. Karena ini sudah ada isinya, coba kita langsung saja cek. Ini di dalam KGB saya pangkatnya masih 3A. Ini ada pilihannya. Kemudian ini masa kerja sesuai ada yang di SK. Untuk gaji ini sudah otomatis ketika kita mengisi masa kerja. Kemudian SK, tentunya ini SK kita isi. Kemudian TMT KGB. Kemudian tanggal SK.
Ini dasar peraturan KGP yaitu PP nomor 15 tahun 2019. Kemudian unit kerja kita isi, dan yang kotak-kotak ini kosong memang tidak usah diisi. Kemudian kita bisa mengambil berkas atau SK KGP yang kita terima. Di dalam KGP ini saya kira bagi ASN Badan Pangan Nasional diharapkan mengisi ketika kita telah mendapatkan KGP, tujuannya agar kita tidak terlewatkan di tahun-tahun berikutnya. Ini kita bisa menambahkan SK kita. Nah, kita bisa ambil karena ini sudah ada SK-nya. Langsung setelah itu bisa simpan data. Saya kira demikian exercise cara pengisian atau update data mandiri di SIM ASN Badan Pangan Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.